Sebenarnya ini aja sih Pak cerita waktu pertama kali bikin JBL, itu peluang apa yang Bapak lihat, kemudian merintisnya gimana, di kota apa, kemudian armadanya dimulai dari mana? Oke. Sebetulnya waktu awal itu saya mulai di tahun 2006. Di 2006 awalnya saya bukan fokus di transportasi, ya. Awalnya waktu saya buat 2006 itu adalah untuk warehouse management, ya. Gudang berarti ya? Pergudangan, ya. Memanage barang-barang yang punya PT, salah satu PT gitu elektronik, di gudang finish good-nya mereka outsource, ya. Nah itu tanggung jawab saya mulai dari waktu saya terima barang finish good itu di pintu gudang. Udah dari situ customer-nya nih, mereka membayar saya pada saat mana barang itu sudah keluar dari gudang. Oke. Ya, jadi selama barang itu masih di dalam gudang, mereka belum bayar ongkos warehouse manajemennya itu. Ya, di situ di tahun 2007 kira-kira sesudah saya 1 tahun jalanin, saya melihat satu peluang. Ya, saya melihat satu peluang. Karena saya dibayarnya kalau barang itu sudah keluar dari gudang, makanya saya melihat peluang itu gini. Ini saya kalau saya menggantungkan hidup saya kepada mereka nih si pabrik itu, mereka punya armada sendiri untuk ngirim ke toko-toko customernya dia. Kalau saya menggantungkan hidup saya, sementara menurut hemat saya pada waktu itu mereka punya armada tuh kurang, ya. Nah dengan armadanya kurang kan pengirimannya jadi lebih lambat. Pengiriman lebih lambat artinya pembayaran saya juga lebih lambat kan. Saya melihat peluangnya itu dulu. Nah mulai dari itu di 2007 ya, saya melihat peluang itu, saya coba bicaralah dengan pabrikan itu, boleh nggak kalau saya sediakan armada juga, jadi pengirimannya bisa lebih lancar, harapannya pembayaran saya juga lebih lancar. Sebenarnya segitu. Mulailah di situ saya mulai bisnis angkutan itu. Dan pada zaman itu PT untuk warehouse management itu izin usahanya berbeda dengan izin usaha yang harus saya buat untuk armada angkutan ini. Aturan dari pemerintah untuk angkutan itu izin usahanya harus terpisah, dikeluarkan oleh perhubungan, ya. Nah makanya saya bikinlah JBL, Jasa Berdikari Logistik. Itu awal mulanya saya bikin JBL, ya. Sebetulnya ya hanya karena saya melihat peluang aja. Ya. Mulainya juga saya tuh mulai dengan hanya saya nggak punya duit, ya. Jadi saya mulai hanya dengan 5 unit Daihatsu S-Pass pickup. Pickup awalnya pickup. 5 cuman. Karena saya waktu itu saya bingung, saya mau invest duitnya nggak ada, ya kan? Ya udah. Invest dengan 5 itu mulailah berjalan. Begitu ada pemasukan ya mulai beli yang engkel, yang 4 ban. Beli yang engkel pada waktu itu 4 unit, jadilah dari 5 jadi 9. Nah udah berjalan terus, akhirnya di tahun 2010
di tahun 2010 kontrak yang awal dengan warehouse management itu berakhir, Oke. ya, berakhir. Sementara pada waktu itu karyawan saya yang di gudang itu ada kali 200 orang, Oh, banyak. ya. Di tahun 2010 tepatnya bulan Maret, Oke. ya. Nah itu saya udah kayak layangan putus tuh. Bingung dong, Kemana nih karyawan? ini karyawan mau dikasih makan apa? Saya sampai bilang kok sama karyawan-karyawan, oke, saya waktu itu coba mengadakan satu gudang, ya, di daerah Serpong. Saya bicara langsung ke karyawan yang di gudang itu. Waktu itu tuh belum ada yang namanya mitra, yang namanya karyawan tetap apa segala begitu, ya. Jadi saya hanya bisa ngomong ke mereka, oke, ini adalah kenyataan seperti ini, dan saya nggak tahu mesti gimana untuk sementara waktu. Tentu saya sedang berusaha untuk mendapatkan peluang baru, ya. Jadi pada waktu itu saya cuma bilang gini deh, kalian boleh numpang tidur di sini, ya kan? Ya. Nah, tapi bagi yang memang mau mendapatkan pekerjaan baru ya monggo aja, ya. Cuman saya nggak bisa ngasih apa-apa. Yang ada di sini paling tidak saya masih usahakan untuk bisa makan deh. Tapi udah nggak gajian lagi, ya kan? Nah udah, berjalanlah waktu sampai akhirnya mereka banyak tuh yang akhirnya pada nyari kerjaan gitu kan. Mereka juga sungkan sama saya toh, nggak ada kerjaan, mereka cuma numpang hidup lah istilahnya. Nah udah, dan usaha saya akhirnya membuahkan hasil, di mana di tahun 2010 tepatnya 1 Agustus klien pertama saya untuk masa sesudah masa sulit itu waktu masa sulit si perusahaan awal yang elektronik itu yang dengan angkutan saya waktu itu udah sekitar ada belasan lah, ya. Itu masih jalan sih, ya. Yang berhenti itu cuman warehouse-nya. Oke. Tapi kan itu yang penyumbang terbesar, ya kan? Nah, tepat di Agustus 1, akhirnya saya dengan Alfamidi itu JBL berhasil mendapatkan klien Alfamidi. Di 2010 tepatnya 1 Agustus. Alfamidi sendiri baru berdiri tahun 2007, ya. Jadi 2007 sampai ke 2010 mereka tuh gudangnya nebeng gudangnya Alfamart, ya, nebeng gudangnya Alfamart, dan cara pengirimannya juga ikut-ikut kayak Alfamart. Jadi mereka dulunya rental mobil, mereka punya supir yang untuk nganter, gitu. Tapi 2010 itu presidennya itu punya visi yang agak berbeda. Ya. Beliau tuh nggak mau terjebak sama karyawan yang banyak, gitu. Ya kan? Karena beliau tuh lebih fokus, mereka kan jualan, gitu. Bukannya kayak headhunter yang nyariin karyawan banyak banget, gitu. Akhirnya makanya kita mulailah ikut Alfamidi di tahun 2010, berawal dengan 27 unit. Sekarang udah berapa berarti total armada, Pak? Armada sampai sekarang itu kalau saya nggak salah ya, itu sekitar 450-an lah ya. Hampir 460 unit armada yang kita pakai
Tapi itu juga bukan hanya Alfamidi, karena kita selain Alfamidi juga ada customer yang lain. Ya, sampai sekarang udah IPO ya Pak? Ya, IPO itu di tahun lalu ya, 2023. Tadi kan Bapak udah cerita nih panjangnya perjalanan dari merintis Pak. Apa sih yang jadi bensin Bapak gitu? Karena teman-teman di luaran tuh yang baru mulai usaha kan kadang ada rasa ingin menyerah gitu di 1 tahun 2 tahun, kayak Bapak tadi ada di posisi sampai nggak bisa ngasih gaji, cuma bisa ngasih tempat tidur gitu. Apa sih yang bisa jadi bounce back gitu Pak? Ya, untuk saya tuh gini, saya sebelum saya setup ini, saya kan karyawan. Ya, saya karyawan. Saya pernah kerja di perusahaan perseorangan, saya pernah kerja di Sinarmas, ya. Dan jujur, orang yang sangat berjasa dalam hidup saya untuk setting bisnis ini adalah mantan bos saya. Ya, mantan bos saya yang perseorangan itu. Ya, itu dia orang Jepang. Beliaulah yang selalu nuntun saya. Ya, sampai saat ini pun hubungan saya tetap bagus sama dia. Berarti sebenarnya mentor itu perlu ya dalam membuat. Mentor itu perlu khususnya untuk bisa menguatkan kita, ya, menguatkan kita bahwa dia selalu mengatakan ya bahwa untuk setup company itu nggak mudah, ya, apalagi dengan gayanya dia. Dia tuh orang Jepang, ya, yang mana dia sebagai orang asing yang setup bisnis di Indonesia tentu dia sangat berhati-hati kan, ya. Nah, itu selalu yang dia tanamkan ke saya. Ya, bahwa bisnis itu tidak selalunya akan naik terus gitu loh. Ada kalanya curve-nya itu bisa naik dan ada koreksinya untuk bisa naik lagi. Nah, sekarang bicara soal Bapak memimpin JBL. Nah, karyawan kan berbagai macam rupa bentuknya. Apa tantangan terbesar Bapak gitu mengelola tim ini? Ya, untuk saya tantangan terbesarnya adalah bagaimana saya mau melihat anak-anak saya juga bisa growth. Ya, kalau mereka bisa growth artinya saya groomingnya benar. Ya. Terus kita kan dengar cerita-cerita juga nih Pak, di JBL ini sangat membuka peluang buat SDM yang berpotensi, bahkan kadang tidak melihat ijazahnya gitu. Sebenarnya nilai apa sih yang Bapak diterapkan di sini gitu? Karena kayaknya nggak semua perusahaan mengimplementasikan itu, kadang screeningnya harus dari pendidikan dan segala macam gitu. Gini, buat saya sebetulnya pekerjaan ini, logistik ini, ya, itu adalah hasil buah dari individu yang mau berkembang. Ya, karena ya baru sekarang, mungkin berapa tahun terakhir ada sekolah yang mengajarkan mengenai transportation management. Transportation management ya. Untuk logistiknya sendiri itu rasanya supply chain management apa segala itu ada. Tapi kalau menurut saya yang namanya bisnis logistik itu tidak akan ada orang yang pernah bisa mengklaim dirinya, oh I'm a master in this field. Nggak ada. Bohong kalau ada yang bilang, oh gue nih master nih, udah expert nih gitu, jagoan gitu. Kalau saya mau bilang itu bohong semua, ya. Karena yang namanya dunia logistik ini yang paling penting adalah bagaimana speed membuat keputusan, ya, dan berani mengambil keputusan, ya,
Karena yang namanya permasalahan di logistik itu butuh kecepatan ngambil keputusan, ya. Terus hanya logik yang baik itu yang bisa membuat kita berani ngambil keputusan itu lebih cepat, ya. Makanya yang saya bilang nggak ada deh yang dibilang master itu nggak ada, ya. Yang ada sekarang kita harus melek juga teknologi, ya. Dengan era digital ini artinya kita butuh untuk melengkapi diri kita dengan bantuan teknologi, ya. Masternya tuh teknologi. Jadi sebenarnya bisa dibilang industri logistik nih memang salah satu industri yang peluangnya banyak ya Pak, asalkan Betul, kalian punya keberanian, Betul. punya logis, Betul. bagus gitu. ya. Jadi nggak aneh kalau di logistik misalnya, ya, seseorang hanya dengan background SMA atau sekolah kejuruan itu, ya, itu karena dia menekuninya tuh benar, approach-nya tuh benar, ya. Coba dibandingin sama yang lulus S3 deh, Ya. pasti pinteran yang SMA, Betul. gitu loh. Ya. Karena memang dia sudah menekuni bisnis, ya kan. Jadi ya lebih kepada skill daripada paper buat saya. Oke Pak, kalau sekarang nih fokus utama JBL lagi apa Pak? Termasuk kita dengar juga ada Kapan? Saat ini. sekarang Saat ada, ini. ada truk listrik juga kan kita lagi. Oke, ya itu seperti moto saya, ya. Guru besar saya, guru besar kita semua adalah teknologi. Ya. Kita melihat opportunity depannya, ya, bahwa kita sama-sama tahu sekarang harga BBM, harga minyak dunia juga udah nggak jelas, stoknya juga nggak jelas, sampai satu saat mungkin kita akan kesulitan. Yang bisa menggantikan itu adalah listrik. Kebetulan saya ada pakai kendaraan listrik sehingga saya bisa day to day operationnya kan saya merasakan sendiri. Menurut hemat saya, apabila faktor-faktor pendukung dari armada listrik itu sudah seperti di luar negeri misalnya, ya hanya itulah kemungkinan yang akan bisa menurunkan biaya logistik di Indonesia. Terakhir nih Pak, Oke. Kita minta pesan dari Pak James buat warga baik, kita nyebutnya followersnya, yang sekarang tuh lagi di tahap nyari peluang gitu Pak buat meraih hidup yang lebih baik, pengen to the next level lah di hidupnya gitu, mungkin dari tadinya dari keluarga nggak mampu tapi dia bisa mengangkat keluarganya. Pesannya apa sih Kak Pak yang untuk teman-teman yang lagi ada di level itu? Ya, mau belajar, mau bekerja keras, nggak gengsian, nggak baperan. Iya, itu 3 ya Pak, mau belajar, gak gengsian, gak baperan. Iya, ya, bahwa orang untuk maju, saya rasa kesempatannya sama semua. Ya, orang-orang yang sekarang udah di atas dulunya emang udah di atas, nggak juga, kecuali anak-anaknya. Iya. Ya. Founder-foundernya itu bukan orang-orang hebat dulunya, iya kan? Ya, jadi kenapa? Kalau mereka bisa, masa kita nggak bisa? Ya. Semua berangkat dari titik yang sama sebenarnya. Iya, ya semuanya sama. Cuman mungkin mereka lebih ulet, lebih giat kerjanya. Kalau sekarang udah kebanyakan capeknya. Ya, kebanyakan me time-nya, healing, self love-nya ya. Udah kebanyakan maunya. Iya. Oke. Ya. Dan mau. Oke Pak James,
Oke. Pertanyaan terakhir aku, terima kasih. Oke. Sampai Makasih. bertemu lagi. Terima Ya. kasih sudah kontak sama Sisi Balita. Oke, Terima makasih. kasih. Kebanyakan healing gitu nih.